manusia. Artinya apa? Manusia lebih mudah digoda. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ziarah kubur adalah bagian dari syariat Islam. Maka nanti dalam bab di belakangnya ada perbedaan antara ziarah kubur ahli tauhid dengan ziarah kubur ahli syirik. Bagaimana perbedaannya? Bukan berarti kita mengatakan bahwa semua orang yang berziarah kubur itu melakukan kesyirikan. Tentu harus ada perincian di sana. Tidak boleh kita menggebiah uyah seluruh orang kalau ziarah kubur lalu dia berbuat syirik. Tidak. Kita perlu merincinya. Kita datangi, kita minta doanya, maka ini dibolehkan menurut syariat. Sebagaimana Umar ibn Khattab ketika di masa pemerintahan beliau memberi manfaat, tidak boleh kita jadikan wasilah. Silakan jadikan wasilah para ulama, orang-orang soleh, para kiai, para ustadz yang kita yakini kesolehannya, kita datangi, kita minta doanya, maka ini dibolehkan menurut syariat. Sebagaimana Umar ibn Khattab ketika di masa pemerintahan beliau terjadi musim kemarau yang panjang, tidak turun hujan, maka beliau mendatangi orang saleh. Beliau mendatangi Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah waktu itu masih hidup, pasti Umar datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun datangnya kepada Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengadukan permasalahannya, wahai Abbas, engkau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdoalah kepada Allah agar kami diberi hujan. Maka Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang masuk Islam saat peristiwa Fathu Mekah, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan. Setelah itu Umar bin Khattab pamitan dan baru keluar dari pintu rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib, hujan turun dengan derasnya. Maka saleh yang masih hidup, siapapun dia, kita datangi, kita minta doanya. Adapun kalau sudah meninggal dunia, maka barzakh, artinya dinding pembatas yang membatasi kita dengan mereka, maka justru kitalah yang banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa
kita diberi kesabaran dalam segala hal, kesabaran di dalam menuntut ilmu, kesabaran di dalam mengamalkan ilmu, kemudian kesabaran di dalam mendakwahkan ilmu, yang mana semua ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan khususnya di dalam surat Al-Asr. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kapanpun, dimanapun kita berada, selalu dalam kerugian, kecuali bagi 4 kelompok manusia. Yang pertama, orang-orang yang beriman, dan iman tidak ada tanpa adanya ilmu. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa perintah beriman sekaligus adalah perintah agar kita ini senantiasa menuntut dan belajar ilmu agama. Kemudian setelah berilmu, lalu kita amalkan, itu wa'amilus solihat. Setelah kita berilmu, kemudian kita beramal, maka kita tidak boleh egois, kita tidak boleh masuk surga sendirian, tetapi juga harus mengajak orang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan yang ketiga, watawasaw bil haqq, dan hendaklah kalian saling menasehati di dalam kebenaran, yaitu dakwah. Barulah yang terakhir, watawasaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Karena menuntut ilmu butuh kesabaran, mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran, terlebih juga mendakwahkan atau amar ma'ruf nahi mungkar tentu butuh kesabaran. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Dan termasuk semoga kita diberi kesabaran dalam menghadapi segala ujian yang menimpa pribadi kita maupun menimpa kaum muslimin secara umum. Ujian secara pribadi maka tidak akan pernah berhenti sebelum ruh dan jasad kita ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, la yazalu lil mu'min, ya, la yazalu lil mu'min al bala au kama qala. Tidak akan pernah berhenti bagi seorang mukmin itu bala, ujian, baik dari hartanya, baik dari istrinya, baik dari suaminya, dari anaknya, dari tetangganya, dari temannya. Tidak akan pernah berhenti seorang mukmin secara individu, secara pribadi dari ujian Allah sampai meninggal dunia, dan dia masuk ke alam akhirat dengan dibersihkan segala dosa-dosanya oleh Allah karena dia sabar menghadapi ujian tersebut. Tetapi juga ada ujian yang sifatnya global, menimpa kaum muslimin secara umum di berbagai belahan dunia ini. Termasuk apa yang menimpa saudara-saudara kita di India. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Saat ini hanya doa yang baru bisa kita lakukan dan belum bisa melakukan lebih dari itu. Kemudian juga secara khusus di negeri kita ini kaum muslimin mengalami ujian yang juga sangat berat. Di berbagai sisi kehidupan kaum muslimin dipojokkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersabar, lalu menguatkan kesabaran dan senantiasa bersiaga serta dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah agar kita menang. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran, dan juga tidak lupa bersiagalah, ribatlah kalian, senantiasa bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Dan jangan lupa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menang, agar kalian sukses. Maka inilah yang bisa kita perbanyak, yaitu kekuatan sabar. Namun bukan berarti sabar yang selalu dikonotasikan secara pasif, karena sabar itu tidak selalu diam.
maka sabar itu termasuk adalah sabar dalam berjuang membela kebenaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sabar, selama kita berjuang, maka makar Allah pasti sedang berjalan pada saat ini dan kemenangan pasti akan kita raih. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit dari kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Bagaimana caranya menyelamatkan hati dari jebakan, dari muslihat dan tipu daya syaitan. Beberapa poin saya lompati, mengambil poin-poin yang mungkin tidak sering kita bahas dan melewati poin-poin yang sering kita bahas. Bukan berarti yang sering dibahas tidak perlu, namun kita memiliki keterbatasan waktu sehingga kita pilihkan poin-poin tertentu yang mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Bapak Ibu jamaah sekalian, di halaman yang ke-176, faslun, pasal baru, wa min a'zami makayidihi allati kada biha aktsarun nas wa ma naja minha illa man lam yuridillahu ta'ala fitnatahu ma auhahu qadiman wa hadithan ila hizbihi wa awliyaihi minal fitnati bil kubur. Beliau menulis pada bab atau poin ini, dan di antara tipu daya syaitan yang paling dahsyat, yang paling besar. Kenapa disebut dahsyat dan besar? Karena dengan fitnah ini berapa banyak manusia yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada kesempatan yang tentu akan dicari oleh syaitan, maka syaitan akan menjadikan Bani Adam itu melakukan sesuatu yang sangat fatal, yang mana yang dilakukannya itu menjadi penyebab utama dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya syaitan itu punya skala prioritas. Apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka dan apa yang paling membuat Allah murka, itulah yang paling diprioritaskan. Maka di antara tipu muslihat syaitan yang sangat dahsyat itu adalah, dan ini menimpa hampir kebanyakan manusia, dan tidak ada yang selamat kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana syaitan itu dari masa lampau sampai hari ini, baik di masa lampau maupun hari ini dan terus menerus, dia akan selalu mewahyukan. Kalimatnya mewahyukan itu artinya selalu membisikkan, menjebak, menggoda kepada kelompoknya dia dan juga teman-temannya syaitan. Apa itu? Yaitu dari fitnah kepada kubur. Bukan fitnah kubur, tetapi yang dimaksud di sini adalah berapa banyak orang yang terjatuh, terjebak, berbuat syirik karena sebab kuburan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, saya rangkum dari poin ini, bahwa kalau manusia itu digoda untuk menyembah patung, batu, pohon dan sebagainya, banyak yang tergoda, tapi secara jiwa manusia maka lebih sulit ketimbang manusia itu beribadah kepada kuburan. Terlebih jika kuburan itu adalah kuburan orang-orang yang saleh, para tokoh-tokoh yang dikultuskan, yang disucikan. Tentunya kata beliau, masalah ini lebih dekat kepada jiwa manusia. Artinya apa? Manusia lebih mudah digoda. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ziarah kubur adalah bagian dari syariat Islam. Maka nanti dalam bab di belakangnya ada perbedaan antara ziarah kubur ahli tauhid dengan ziarah kubur ahli syirik. Bagaimana perbedaannya? Bukan berarti kita mengatakan bahwa semua orang yang berziarah kubur itu melakukan kesyirikan. Tentu harus ada
perincian di sana. Tidak boleh kita menggebiah uya seluruh orang kalau ziarah kubur lalu dia berbuat syirik, tidak. Kita perlu merincinya. Dan hal ini adalah sesuatu yang mungkin cukup sensitif, bahkan pada hari-hari terakhir ini ada ustadz yang ditangkap karena dilaporkan karena menghina kuburan-kuburan tertentu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah ini, menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak semua ziarah kubur itu selalu mengandung unsur syirik, tetapi harus dirinci bahwasannya mengandung kesyirikan apabila menjadikan kuburan itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan di sini hatta alul amri fiha ila anna ubida arbabuha min dunillah. Maka sampai hari ini pelaku-pelaku yang mendatangi kuburan itu sampai mereka dalam taraf beribadah kepadanya dan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, dia mengatakan wa kana awwalu hadzal da'il azim. Wa kana awwalu hadzal da'il azimi fi qaumi Nuh. Sebenarnya awal mula kesalahan dari peribadahan kepada kubur ini diawali di masa lampau, bahkan ribuan tahun yang lalu, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kita bisa mengambil ibrah dari kisah beliau, yaitu di dalam surat Nuh mulai ayat 21 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 21 sampai 24. Wa qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Dan berkata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka itu bermaksiat kepadaku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka itu ingkar kepadaku, mereka tidak taat kepada aku, mereka tidak memenuhi dakwahku, wahai Tuhanku. Dan mereka mengikuti apa yang tidak menambah harta dan anak mereka kecuali kerugian. Mereka mengikuti apa-apa yang sebenarnya tidak menambah harta anak-anak mereka, tetapi justru menambah kerugian. Dan mereka telah berbuat makar dengan makar yang besar, dan mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan kalian, dan jangan kalian sekali-kali meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak dari manusia, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kesesatan demi kesesatan. Maka pada ayat yang ke-23 Allah menyatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan kalian, dan jangan pernah meninggalkan sesembahan kepada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beberapa ulama tafsir, antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, menjelaskan secara global tentang ayat ini bahwa dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, jadi setelah Nabi Adam turun ke muka bumi ini, kemudian memiliki keturunan, selama 1000 tahun manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa selama 1000 tahun manusia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengenal apa itu syirik. Artinya tidak ada syirik di atas muka bumi ini. Maka kesyirikan itu adalah sesuatu yang berasal dari luar manusia.
Karena secara internal manusia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menginsert tauhid itu dalam jiwa setiap manusia, siapapun dia. Ketika di alam ruh, Allah bertanya kepada ruh kita, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka ruh itu menjawab, "Qalu bala syahidna." Ruh itu mengatakan, "Ya wahai Tuhan kami bersaksi." Maka secara fitrah, jati diri manusia itu adalah makhluk yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan itu bukan dari dalam diri manusia, tapi dari unsur luar yang dimasukkan ke dalam diri manusia. Maka terbukti selama 1000 tahun lamanya manusia tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan menjadikan manusia terjatuh dalam perbuatan syirik itu melalui proses dan mekanisme yang panjang sekali. Tidak secara spontan langsung diajak untuk berbuat syirik. Digiring secara perlahan dengan jebakan-jebakan, mencari momen-momen yang tepat untuk menggoda manusia. Maka kesempatan itu datang bagi syaitan ketika 5 orang tokoh yang disucikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka sebenarnya benar-benar orang yang soleh, orang-orang yang diagungkan, yang dimuliakan, tokoh-tokoh masyarakat. Meninggal dalam waktu yang berdekatan. Mereka bernama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Kemudian meninggal secara berdekatan. Lalu tentunya masyarakat saat itu sangat kehilangan, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi inspirator, ya, orang-orang yang menyemangati, menjadi motivator bagi mereka untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka meninggal dunia, awalnya mereka berinisiatif, setelah berembuk berinisiatif, dibuatkanlah lukisan-lukisan mereka yang ditempatkan di atas kuburan mereka. Dan mereka mengatakan lukisan ini, lukisan wajah-wajah mereka, kita buat supaya kalau lihat lukisan ini kita ingat mereka. Kalau ingat mereka kita menjadi bersemangat. Ingat betapa mereka dulu itu ahli ibadah. Mereka orang yang soleh. Mereka orang-orang yang patut diteladani. Cuma melihat fotonya saja, oh ini diingat bahwa ini adalah orang soleh. Dulu ibadahnya rajin, saya juga harus seperti dia. Maka di tahap awal seperti itu. Hanya dibuat lukisannya. Kemudian setelah itu sepertinya kalau lukisan kurang mantap, maka mereka merubahnya menjadi patung-patung mereka. Dibuatlah patung Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr, dan itu ditempatkan di kuburan mereka. Dan fungsinya sama seperti lukisan yang pertama, hanya saja kalau 3 dimensi itu lebih mantap, seperti mirip dengan aslinya begitu. Dibuatkanlah semacam monumen berupa patung-patung mereka di kuburan mereka. Maka secara bertahap, secara perlahan, ketika generasi-generasi awal sudah meninggal dunia, maka lahirlah generasi berikutnya. Dibisiki syaitan bahwa itu adalah sesembahan yang disembah oleh kakek buyut kalian. Maka pada generasi di mana ilmu sudah jauh dari mereka, mereka menyembah kelima patung itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah mulai risalah para rasul, karena rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam yang diutus di tengah-tengah penduduk bumi ketika kesyirikan itu muncul pertama kalinya. Karena mereka menolak ajakan dakwah Nabi Nuh, kecuali sangat sedikit sekali. Ada yang berpendapat bahkan selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya hanya 3 orang. Ini satu pendapat. Ada yang mengatakan 70 orang dan lain-lainnya. Tidak ada kepastian dalam Al-Quran maupun dalam hadis berapa jumlah pengikut Nabi Nuh. Namun yang jelas sangat sedikit persentasenya jika dibandingkan seluruh kaum Nabi Nuh. Maka akhirnya Allah murka dan menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Nuh dengan adanya banjir bandang yang sangat dahsyat, sampai gunung yang paling tinggi pun tenggelam saat itu. Maka singkat cerita, kelima patung itu seolah lenyap di telan bumi, tidak ada di atas permukaan bumi.
Setelah beberapa ribu tahun kemudian, seorang penggali, ya semacam penggali fosil atau artefak yang ada di pantai Jeddah, menemukan 5 patung ini tertimbun di pantai Jeddah. Setelah ditemukan, dibersihkan, kemudian dibagi-bagikan kepada beberapa kabilah di Arab, di Jaziratul Arab. Ini penjelasan singkat dalam kitab ini. Maka setelah dibersihkan, dibagikan kepada beberapa kabilah. Di antaranya di sini jelaskan, amma waddun fakanat likalbin bidaumatil jandal. Adapun patung Wad ditempatkan di kampung suku Kalb, yaitu Daumatul Jandal. Wa amma Suwa fakanat li Hudzail. Adapun patung Suwa ditempatkan di perkampungan suku Hudzail. Wa amma Yagus li Murad, suku Murad. Kemudian setelah itu Yagus, Murad kemudian dibagi semuanya di beberapa kampung. Ya'uq di kampung Hamdan dan Nasr di Zalkala, ya, jadi semuanya disebar. Selain 5 patung itu, kemudian juga mereka membuat patung-patung yang baru, diantaranya patung Uzza dan Manat, Hubal dan lain-lainnya. Dan itu disebar di seluruh Jaziratul Arab. Maka setelah ribuan tahun terpendam, kemudian disembah kembali. Maka Allah mengutus Rasul yang terakhir, yang nanti pada akhir sesi di saat peristiwa Fathu Mekah, seluruh patung berhala termasuk Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr ini akhirnya dihancurkan oleh pasukan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesyirikan muncul di zaman Rasul pertama, patung itu kemudian dibasmi, dihancurkan pada zaman Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah selalu mewanti-wanti dari kejadian ini terkait masalah pengagungan kepada orang-orang soleh. Beliau melarang kita berlebih-lebihan. Di antaranya dalam hadis beliau menyatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana telah berlebih-lebihan kaum Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Ini diantaranya. Kemudian juga di saat sakit beliau, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hari-hari terakhir Rasulullah SAW ketika beliau sakit, di mana dengan sakit ini beliau tidak sembuh tapi beliau wafat, maka 5 hari, kata Aisyah, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, maka hadis yang disampaikan Rasulullah SAW adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah kuburan. Beliau mewanti-wanti karena beliau sudah merasakan ajal beliau sudah dekat. Beliau mewanti-wanti, sangat khawatir kalau kuburan beliau itu dijadikan ya sesembahan sebagaimana kaum Nabi Nuh menjadikan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr sebagai sesembahan. Sehingga beliau mewanti-wanti di hari yang kelima, H-5 sebelum wafat beliau menyampaikan kepada para sahabat tentang peringatan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan bahwa ketika Ummu Salamah dan juga dalam riwayat lain itu istri yang lain Ummu Habibah, ketika mereka hijrah ke Habasyah, mereka melihat ada gereja dan di dalamnya ada lukisan-lukisan para nabi. Jadi Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah kemudian sepulang mereka dari Habasyah, ini dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, hadis muttafaqun alaih. Ketika keduanya pulang dari Habasyah, beliau keduanya bercerita kepada Rasulullah SAW bahwasanya ketika berada di Habasyah, ya, zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisata ra'atha bi ardil Habasyah yuqalu laha Maria. Jadi ketika di Habasyah, Ummu Salamah melihat ada gereja yang bernama Maria, jadi gereja Maria. Mungkin kalau sekarang ada ST-nya ya, Santa Maria gitu. Kemudian kata Ummu Salamah, fadzakarat lahu ma ra'at fiha minas suwar. Maka saya bercerita kepada Rasulullah, di dalamnya ada gambar-gambar lukisan-lukisan tokoh-tokoh mereka.
bisa jadi itu tokoh para nabi, para pendeta dan lain-lainnya, yang dipajang di dalam kanisah, yaitu gereja-gereja mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, beliau bersabda, mereka adalah kaum yang apabila orang-orang solih mereka itu meninggal, maka mereka akan membangun rumah ibadah atau masjid di atasnya. Lalu mereka menggambar, melukis lukisan mereka, maka merekalah adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan orang-orang terdahulu, kata Rasulullah, diantaranya orang-orang Nasrani ini, mereka ketika mengalami satu kejadian di mana tokoh mereka meninggal, maka dikuburlah tokoh itu, kemudian di atasnya dibuatkan satu bangunan menjadi rumah ibadah. Kemudian ada lukisan-lukisan mereka. Maka Rasulullah menegaskan, ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil sudah sangat jelas, hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, dan beliau sendiri yang mengatakan mereka adalah makhluk Allah yang paling buruk di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang ketika orang-orang soleh meninggal lalu dibangunkan bangunan di atasnya dan dijadikan tempat ibadah. Ini adalah warning, peringatan keras dari Rasulullah SAW agar kita tercegah dari perbuatan syirik. Karena memang kejadian di zaman Nabi Nuh itu kejadiannya persis seperti itu. Dan mungkin ada orang yang mengatakan, saya tidak berniat menyembah kuburan tersebut, hanya membangunnya saja. Maka Rasulullah melarangnya untuk mengantisipasi. Beliau mencegah atau melakukan sifatnya preventif. Sebelum adanya perubahan hati manusia ketika sholat di situ, bahwa sholat di situ lebih mulia dibandingkan sholat yang tidak ada kuburan orang solehnya. Kemudian tempat itu beda dengan tempat yang lainnya, masjid itu beda dengan masjid yang lainnya. Maka sebelum muncul itu Rasulullah mencegahnya. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah melarang kita menghadap kuburan ketika sholat, kecuali kalau sholat jenazah karena ketinggalan. Ketika seseorang baru saja meninggal dunia kemudian disolati, ada sebagian kaum muslimin yang belum sempat menyolati, maka sholatnya di makamnya, di kuburannya dalam rangka sholat jenazah, itu pengkhususan. Tapi secara umum Rasulullah SAW melarang seseorang sholat menghadap kubur. Bagaimana kalau orang menghadap kubur ketika sholat tapi tidak niat apapun? Maka inilah yang dinamakan preventif. Bukankah Rasulullah SAW telah melarang kita sholat salah satunya di 2 waktu, ada 3 waktu. Yang 2 itu adalah ketika matahari terbit dan terbenam. Waktu yang dilarang untuk sholat adalah matahari saat terbit, saat persis di tengah-tengah, dan saat tenggelam. Mengapa Rasulullah melarang kaum muslimin sholat di 3 waktu itu, terutama yang terbit dan tenggelam? Beliau menyatakan bahwa saat itu kaum pemuja matahari sedang beribadah menyembah matahari. Maka kaum muslimin harus menyelisihinya, jangan beribadah pada waktu itu. Lalu kalau ada orang mengatakan, saya kan sholat tidak menyembah matahari, nyembah Allah, niatnya juga kepada Allah, tapi tetap Rasulullah melarangnya. Karena apa? Dalam rangka preventif, mencegah. Maka ini pun berlaku ketika orang dilarang sholat menghadap kubur, walaupun tidak niat apapun kecuali sholat biasa, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tetap itu diharamkan karena Rasulullah mencegah umatnya dari perbuatan syirik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian di zaman Nabi Nuh hendaknya jadi pelajaran bagi kita semuanya, karena kaum Nabi Nuh itu melakukan perbuatan syirik bukan setahun 2 tahun, tapi dalam proses kurun waktu yang sangat panjang, dijebak oleh syaitan yang awalnya hanya mengagungkan orang-orang soleh,
dengan foto mereka, dengan patung mereka, namun akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah yang perlu kita antisipasi, bahwa sehebat apapun, sesoleh apapun seseorang, ketika dia sudah meninggal dunia, maka terputuslah hubungannya dengan dunia ini, dan juga terputus pula amal-amal mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang manusia, Bani Adam itu meninggal dunia, maka putuslah amal-amalnya. Disebut alam barzakh. Barzakh artinya dinding pembatas. Tidak ada kaitannya antara yang hidup dengan yang mati. Sudah ada di alam yang dibatasi oleh dinding yang bernama barzakh. Maka ketika seseorang meninggal dunia, yang dia butuhkan adalah doa dari orang-orang yang hidup. Doa-doa dari orang-orang yang hidup. Bukan orang yang di dalam kuburan kemudian menjadi fasilitator antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah para sahabat dalam satu hadis pun, dalam satu riwayat pun, mendatangi makam Rasulullah SAW lalu meminta kepada beliau agar beliau minta kepada Allah. Walaupun mintanya kepada Allah, tetapi tidak melalui perantaraan orang yang sudah meninggal dunia. Bukankah orang-orang musyrikin Mekah dulu mengaku tidak menyembah patung-patung itu hanya wasilah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak pernah menyembah patung-patung itu. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain. Kami tidak menyembah mereka. Akan tetapi kami jadikan mereka sebagai wasilah, sarana agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan perkataan dan keyakinan itu lantas dia menjadi seorang muslim? Tidak. Justru dakwah Rasulullah adalah untuk memberantas keyakinan mereka. Mereka mengaku tidak menyembah patung itu, hanya menjadikan perantara. Maka semua benda yang mati, semua benda yang tidak bisa memberi manfaat, tidak boleh kita jadikan wasilah. Silakan jadikan wasilah para ulama, orang-orang soleh, para kiai, para ustadz yang kita yakini kesolehannya, kita datangi, kita minta doanya. Maka ini dibolehkan menurut syariat, sebagaimana Umar ibn Khattab ketika di masa pemerintahan beliau terjadi musim kemarau yang panjang, tidak turun hujan, maka beliau mendatangi orang saleh. Beliau mendatangi Abbas, paman Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah waktu itu masih hidup, pasti Umar datangnya kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak datang ke kuburan Rasulullah SAW, namun datangnya kepada Abbas, paman Rasulullah SAW. Lalu Umar mengadukan permasalahannya, wahai Abbas, engkau adalah paman Rasulullah SAW, maka berdoalah kepada Allah agar kami diberi hujan. Maka Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW itu, yang masuk Islam saat peristiwa Fathu Mekah, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan. Setelah itu Umar bin Khattab pamitan dan baru keluar dari pintu rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib, hujan turun dengan derasnya. Maka silakan berwasilah dengan doa-doa orang yang soleh yang masih hidup. Siapapun dia, kita datangi, kita minta doanya. Adapun kalau sudah meninggal dunia, maka barzakh artinya dinding pembatas yang membatasi kita dengan mereka, maka justru kitalah yang banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, agar mereka diberikan nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa ziarah kubur bagian dari syariat Islam dan ada aturan serta adab-adabnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ke kubur bukan dalam rangka meminta barokah atau menjadikannya kubur sebagai wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya diri, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun minta bantuan kepada orang yang soleh, maka datangilah orang-orang yang soleh yang masih hidup, minta doa-doa mereka untuk kebaikan kita. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara bagian dari jebakan syaitan adalah menjadikan kuburan-kuburan sebagai sesembahan dan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.